kami bisa berkumpul bersama-sama secara virtual. Kami ingin memuji, menyembah Engkau Tuhan. Ya Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sedang ucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Yuk kita sebelum memulai ibadah kita mau menyembah Tuhan. Kita dengan sikap yang berdoa, kita katakan lagu pujiannya. Bapa, aku datang padamu. Musiknya kedengaran nggak? Itu musik. Pause tadi, pause lagi. Udah ini aku aja gitu. Yuk kita katakan, Bapa aku datang padamu. Bapa aku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu. Naikkan ucapan syukur. Nggak ada lagi. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan sekali lagi, Bapa, aku datang padamu dengan hati yang lebih sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu. Itu komit nggak? Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas
cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Katakan sekali lagi. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh kami cinta Tuhan, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pada siang hari ini Tuhan, kami sudah menyembah Engkau Tuhan, sekarang kami ingin memuji Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Ya Tuhan, berkati ibadah kami Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau hadir di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang siap untuk memuji Tuhan lebih dan lebih lagi. Katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay. Masih belum capek ya? Kita mau nyanyi lagi satu lagi. Lagu apa kak? Lagu apa kak? Ini ada satu sobatku. Ada yang tahu gak? Tahu semuanya? Yuk kita nyanyi ya. Ada satu sobatku yang setia,
tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali katakan namanya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay. Oke, sekarang semuanya silakan duduk kembali. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik sama Tuhan. Minta tolong yuk sama mamanya untuk Kak Kevin, tolong dong barcode-nya, Kak. Kak. Tuh, silakan barcode-nya di-scan ya. Ya, Kak. Kakak, Kakak Minggu. Oh, Kakak sekolah Minggu. Kecilnya apa yang Kakak sekolah Minggu? Lagi apa? Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Yang udah kasih persembahan untuk matanya. Ku cinta Yesus, dengan hati sungguh-sungguh kita mulai firman Tuhan. Ku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Baik, katakan, ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh kami cinta Tuhan. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Kami cinta Tuhan, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus,
karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu, kami berdoa Tuhan untuk kakak sekolah minggu kami yang akan memberitakan firman-Mu. Kami percaya Tuhan apapun yang telah diberikan, apapun yang akan diucapkan oleh kakak sekolah minggu kami Tuhan, itu semua berasal dari padamu saja Tuhan, bukan karena kepintaran kami sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Kami persilakan untuk kakak sekolah minggu yang bertugas. kakak sekolah minggu. Shalom adik-adik. Kak, kakak sekolah minggu. Apa kabarnya? Tahu. Itu dan beri gambaran di kepala sakit. Tahu lagu. Kenapa Matthew? Tahu lagu ini karena Let It Go itu lagu sakit sama Dede Berry. Kayaknya teman-teman yang Matthew bisa nyanyi Let It Go, Matthew dan Dede Berry dan Brian sembuh ya. Doain ya teman-teman. Ya, nanti kita doain ya. Sekarang di-mute dulu. Kita mau dengerin firman Tuhan dulu, oke? Ya, oke Bu. Oke, satu nih. Satu lagi. Mainan aja ya. Ini Kak, dari itu udah selesai nih Kak. Kak, ini Mami Papi agak sakit. Papi, Iya. ini Yuk, adik-adik. Sekarang kita mau dengerin cerita firman Tuhan semuanya. Nggak ada yang main-main lagi, nggak ada yang ngobrol sama kakak, sama dedenya. Nggak ada yang sambil makan. Semuanya fokus dulu dengerin firman Tuhan ya. Adik-adik udah kelihatan belum gambarnya? udah Kak. Udah ya. Adik-adik lihat deh, judulnya di sini tentang Paulus bertobat. Ada yang tahu nggak siapa sih Bapak Paulus? Kisahnya gimana ya Bapak Paulus dulunya? Ada yang pernah tahu? Jadi semuanya masjid ya. Enggak, kalau belum tahu atau yang udah lupa ceritanya, aku mau bahas lagi ya. Jawab ya kalau Nah, adik-adik, ayo tolong di-mute dulu ya. dijawab. Nanti yang lainnya nggak kedengeran nih teman-temannya kalau nggak di-mute. Bukan pasien jawab itu orang abang. Dede. Begini Kak. Ini Kak. Nah, adik-adik di sini ada Bapak Saulus. Jadi dulunya itu Bapak Paulus namanya itu bukannya Paulus, dulunya dia namanya Bapak Saulus pakai S bukan pakai P. Nah, Saulus ini dia tinggal di Yerusalem adik-adik. Bapak Saulus ini benci banget sama semua anak-anak Tuhan. Dia suka mengancam, dia juga suka membunuh anak-anak Tuhan. Pokoknya dia nggak suka sama Tuhan Yesus, termasuk sama pengikut-pengikutnya. Dan lihat deh, Bapak Saulus di sini lagi dengan seorang imam besar. Dia menghadap imam besar. Bapak Saulus menghadap imam besar meminta untuk persetujuan imam besar kalau Bapak Saulus mau membunuh semua orang-orang yang pengikut Tuhan Yesus.
Wah, Bapak Saulus ternyata jahat ya. Dia mau membunuh anak-anak Tuhan, adik-adik. Lalu setelah Bapak Saulus memiliki persetujuan dari imam besar, dia pergi dari Yerusalem menuju ke Damsyik. Nah, nih, Bapak Saulus dari Yerusalem menuju ke Damsyik. Dia pergi, dia jalan dari Yerusalem menuju ke Damsyik. Tapi tiba-tiba di pertengahan jalan, apa yang terjadi? Bapak Saulus melihat ada suatu sinar yang terang banget. Wah, sampai dia lihat deh, mukanya tuh kesiloan kayak adik-adik keluar nih sekarang nih panas-panas di tengah siang hari ini. Wah, mataharinya lagi kenceng banget di atas ini. Pasti adik-adik bisa ngelihat nggak? Ngelihat jelas nggak? Nggak bisa, kesiloan. Nah, ini Bapak Saulus juga sama adik-adik. Tapi ini bukan sinar matahari. Ada yang tahu nggak apa yang dijumpain Bapak Saulus? Kalau yang tahu boleh di-unmute. Bapak Saulus ketemu siapa ya sampai kayak begitunya? Suara Tuhan. Iya, Bapak Saulus mendengar suara Tuhan, adik-adik. Dia dalam perjalanan menuju ke Damsyik, dia mendengar suara Tuhan. Katanya kayak begini. Tuhannya ngomong, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Wah, Tuhan Yesus berbicara sama Bapak Saulus. Bapak Saulus ditanya seperti itu sama Tuhan Yesus. Lalu Bapak Saulus setelah itu dia tahu kalau itu adalah Tuhannya orang Kristen. Dia tahu kalau itu adalah suaranya Tuhan Yesus. Setelah kejadian ini, Bapak Saulus buta adik-adik. Dia nggak bisa ngelihat. Lalu dia masuk ke Damsyik, dituntun sama teman-temannya. Tuh, lihat. Bapak Saulus dituntun sama temannya. Karena dia nggak bisa ngelihat. Selama 3 hari Saulus buta. Dia juga selama 3 hari nggak makan, nggak minum. Coba deh adik-adik. Wah, Bapak Saulus mendapat suatu teguran dari Tuhan Yesus. Lalu adik-adik, setelah ini ada seorang anak Tuhan bernama Bapak Ananias. Bapak Ananias ini dia pengikut Tuhan Yesus, adik-adik. Lalu Tuhan Yesus berbicara sama Bapak Ananias kayak gini. Ananias, kamu pergi deh ke jalan lurus. Di sana kamu cari rumah seorang dari Tarsus yang bernama Yudas. Nanti di sana tuh kamu akan menjumpai satu orang pria yang bernama Saulus. Wah, adik-adik, kira-kira Bapak Ananias takut nggak sih ketemu Saulus? Bapak Ananias nih takut adik-adik karena tadi gimana? Bapak Saulus itu terkenal suka membunuh anak Tuhan. Sementara Bapak Ananias ini sendiri adalah anak Tuhan. Dia takut. Waduh, Tuhan, gimana ya? Dia kan suka membunuh anak Tuhan. Terus Bapak Ananias berdoa, minta pertolongan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus bilang sama Bapak Ananias, pergilah, sebab orang ini adalah pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Wah, adik-adik, ternyata ada maksud Tuhan menyuruh Bapak Ananias datang ke Saulus. Setelah mendapatkan perkataan seperti itu dari Tuhan, Bapak Ananias punya keberanian. Dia berani untuk menghadap Saulus. Lalu adik-adik, Bapak Ananias datang nih.
pergi ke jalan apa tadi? Ke jalan lurus, ke rumahnya Yudas, seorang dari Tarsus. Di sini dia ketemu sama Bapak Saulus. Nah, Ananias masuk ke rumah itu, lalu Bapak Ananias ini menumpangkan tangannya kepada Bapak Saulus. Lalu katanya seperti ini, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku datang kepadamu," katanya kayak gitu, "supaya engkau bisa melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan ketika itu juga seolah-olah selaput mata di matanya Bapak Saulus itu ada yang gugur dari matanya, sehingga ia bisa melihat lagi adik-adik. Bapak Saulus yang tadinya 3 hari buta, dia bisa melihat lagi. Nah, Tuhan membuat mujizat untuk Bapak Saulus, yang tadinya Tuhan kasih teguran untuk Bapak Saulus. Tapi setelah itu Tuhan melakukan mujizat untuk Bapak Saulus. Lalu setelah itu Bapak Saulus bangun dan dia pergi untuk meminta diri dibaptis, adik-adik. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Wow. Ternyata adik-adik di sini ada rencana Tuhan yang indah untuk Bapak Saulus. Dan gak sampai di situ aja adik-adik. Apa yang dilakukan sama Bapak Saulus? Nah, kita lihat. Nih Bapak Saulusnya yang baju hijau. Bapak Saulus beberapa hari setelah itu dia pergi memberitakan Injil firman Tuhan adik-adik bersama-sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Yang tadinya Bapak Saulus jahat, yang tadinya Bapak Saulus mau membunuh orang Kristen, dia berubah. Dia menjadi seorang murid Tuhan adik-adik. Karena apa tuh adik-adik? Karena Tuhan Yesus datang kepada Bapak Saulus. Karena Roh Kudus, karena Bapak Saulus dipenuhi oleh Roh Kudus adik-adik. Jadi adik-adik, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka setiap kebiasaan buruk kita pasti Tuhan bisa ubah. Tapi kuncinya apa adik-adik? Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Gimana sih Kak dipenuhin Roh Kudus? Roh Kudusnya dimasukin ke sini. Gimana adik-adik cara untuk dipenuhin oleh Roh Kudus? Kita harus rajin berdoa. Kita harus baca firman Tuhan yang banyak. Setiap hari kita baca belok, kita renungin apa sih Tuhan Yesus tuh maunya apa sih? Tuhan Yesus tuh maunya kita ngelakuin apa sih? Nah, supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Tujuannya apa kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Tadi selain yang aku bilang, nanti kebiasaan jelek kita bisa berubah. Selain itu juga kita bisa menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus adik-adik. Siapa yang mau semakin serupa menjadi seperti Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Nah, oleh karena itu adik-adik, yuk kakak nggak bosan-bosan untuk nyuruh adik-adik rajin baca belok, rajin baca Alkitab, rajin berdoa setiap hari. Adik-adik, firman Tuhan sampai di sini aja. Sekarang kita mau berdoa. Ada yang mau minta didoain? Kalau enggak, kakak mau doain adik-adik semuanya. Yuk adik-adik, angkat tangannya yuk. Semuanya kita angkat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada
Siang hari ini kami sudah mendengarkan sedikit dari cerita firman Tuhan. Kami minta biarlah Roh Kudus memenuhi setiap kami, biar hidup kami dapat menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Bapa, Engkau juga jagai, Kau lindungi setiap kami Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Jika ada adik-adik kami yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan yang berikan pemulihan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, biar Engkau terus bekerja di dalam kehidupan setiap kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kakak kembaliin lagi ke Kak Ica. Kak, aku mau sama kakak ini. Tunggu bentar ya. Kak Ica mukanya kayak gimana sih, Kak? Kak Ica yang tadi WL. Ini siapa ya? Eben ya? Gisela. Oh, Gisela. Udah lupa ya sama kakak-kakaknya ya? Udah. Waduh. Kan gak ketemu-temu. Kan ketemu di Zoom. Aku mau sambil nanya Kak Ica, aku mau tanya dulu ya adik-adik. Adik-adik tadi nama Bapak Saulus setelah bertobat itu namanya jadi siapa ya? Ada yang bisa jawab? Paulus. Pintar, keren. Namanya jadi Bapak Paulus. Terus Bapak Paulus ini dia buta selama berapa hari? 3 hari. 3 hari. 3 hari. Ya, bener, Lala. Lalu apalagi ya aku mau tanya. Makan sama minum tidak. Makan sama minum juga tidak. Iya, dia 3 hari buta, terus tidak makan, tidak minum. Lalu setelah itu siapa murid Tuhan yang disuruh pergi untuk mendatangi Bapak Saulus? Ananias, pintar. Berarti semuanya di sini dengerin firman Tuhan ya. Oh ya, adik-adik, ada yang mau didoain nggak? Ada. Matthew Siapa? Papa Matthew kan Matthew dan Dada Bri dan Bayan dan Papa Matthew dan Mama Matthew lagi sakit. Bukannya lagi sakit, belum sembuh ya? Iya belum. Ini sudah berapa hari belum sembuh kan semua. Matthew sama Briel doain juga nggak papa mamanya? Iya doain tapi dari tadi masih belum sembuh. Iya. Iya nggak apa-apa. Kita doain terus nanti Tuhan Yesus yang sembuhin ya. Matthew sama Briel nggak boleh bosen-bosen doain, oke? Oke Kak. Iya Kak. Ada yang mau didoain lagi nggak? Enggak. Lagi cuma. Nah, Lana, acukan. Semuanya sehat-sehat ya? Sehat Kak. Iya, Mau doang. Ya udah kita sambil nunggu Kak Ica, kita doain dulu yuk buat papa mamanya Matthew sama Briel. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa dulu buat papa mamanya Briel. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada siang hari ini kami datang kepadamu Tuhan, kami mau bawa untuk
Berdoa untuk papa mamanya Matthew dan Brielle yang sedang sakit. Biar Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang jamah, Tuhan yang sembuhkan. Kami percaya Tuhan Yesus akan membuat mujizat untuk papa mamanya Brielle, dan supaya papa mamanya Brielle bisa cepat pulih, sehat kembali, dan berkumpul bersama dengan Matthew dan Brielle. Kau juga jagai Matthew dan Brielle, Tuhan, yang sedang tidak bersama dengan papa mamanya. Biar Tuhan yang berikan kesehatan juga untuk Matthew dan Brielle. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ya, aku balikin ke Kak Ica ya, bentar ya. Teman-teman, setiap hari Matthew dan Papa Matthew ya, dan mamanya Dede Billy dan Dede Billy. Oke, Matthew. Nah, udah dengar suara aku belum? Udah ya? Udah. Nah, tadi udah dengar kan firman dari Kak Meta. Udah ngerti semua nggak? Iya, ngerti. dong. Kakak percaya adik-adik sekolah minggu GBI Basura City pintar-pintar dan akan melakukan untuk seminggu ke depan, direnungkan apa yang Kak Meta bilang. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah kita. Kita lipat tangan kita, kita tutup mata kita lagi, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus pada siang hari ini Tuhan, Engkau sudah menemani kami Tuhan Yesus dari awal, pertengahan dan hingga akhir ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin berpisah satu dengan yang lain Bapak. Kami percaya Bapak, Engkau memberkati kami Tuhan, walaupun kami di rumah saja Bapak. Jagai kesehatan kami Tuhan, berikan kami penghiburan Tuhan Yesus ya Tuhan. Karena Engkau adalah juru selamat kami yang hidup Tuhan. Hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Katakan amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik. Tuhan berkati. Sampai jumpa minggu depan.